Renungan GPDI Palembang, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Allah. Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, rupanya ada orang yang datang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan hanya sebatas mulut dan bibir saja. Tapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Bahkan ibadah mereka hanya perintah manusia saja yang dihafalkan seperti kata firman Tuhan yang sudah kita baca. Tapi sesungguhnya percaya dari hati, bukan dari mulut, itulah yang Tuhan perlukan. Dan jangan kita melakukan ibadah kita hanya karena menuruti peraturan manusia. Tapi kita harus datang pada Tuhan dengan percaya, bukan dengan terpaksa. Ada orang yang datang pada Tuhan beribadah tanpa iman yang sungguh. Tuhan minta kita beribadah kepadanya dengan iman yang sungguh, dengan hati yang sungguh. Karena tanpa kesungguhan semuanya akan sia-sia dan pada akhirnya hanya merugikan diri kita sendiri. Ada contoh di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 27, contoh tentang orang yang menyebut nama Tuhan hanya dengan bibir mulut saja, tapi sesungguhnya hatinya jauh. Saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mungkin kita bertanya, mengapa banyak orang memuliakan Tuhan tetapi tidak masuk kerajaan surga? Ini disebabkan karena mereka beribadah tapi hatinya jauh dari Tuhan. Yesaya bernulis dan berkata, mereka datang dengan mulut memuji Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jelas orang seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Setiap orang yang mendengar dan melakukan sama dengan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika hujan, banjir, serta angin melanda rumah tersebut, rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Merekalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan. Barang siapa mendengar dan tidak melakukan, memuji Tuhan tapi tidak percaya, menyembah Tuhan tapi tidak dengan hati yang sungguh, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka dikategorikan orang yang tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita beribadah sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh juga mencari kehendak Bapa dalam firman-Nya. Sebab di dalam firman-Nya yang kita dengar, yang kita baca, bahkan lagi kita lakukan, itu akan membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Percaya kepada Yesus, percaya kepada firman Allah, ini adalah satu keharusan. Datang pada Allah, percaya kepada Dia. Dalam firman Tuhan di dalam Injil, sudah dikasih Tuhan Yohanes, Yesus memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, aku adalah gembala yang baik, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar, akulah pintu, akulah kebangkitan, akulah roti dan air kehidupan. Maka sudah diberkati Tuhan, jangan salah alamat. Datang pada Allah, sudah dikasih Tuhan, datang mendekat kepadanya dengan hati yang sungguh, lakukan kehendak-Nya, cari kehendak-Nya dalam firman-Nya dan percaya kepada Tuhan dan juga percaya kepada firman-Nya. Dan saya percaya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar apa yang sudah kami dengar pagi hari ini, itu akan terus mengingatkan kami, membuat kami, Tuhan Yesus, untuk semakin tahu mencari kehendak Tuhan, semakin tahu apa yang harus kami lakukan yang benar di hadapan Tuhan.
memuji Tuhan, memuliakan Engkau, mencari kehendak-Mu dengan hati yang sungguh. Terima kasih Bapa di surga, ampuni setiap salah dan dosa kami, dan biarlah seluruh kehidupan kami boleh berlayak di hadapan Tuhan di sepanjang hari ini yang akan kami lalui. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya penyertaan Tuhan menjadi sempurna bagi kami, dan biarlah firman-Mu itu menjadi penuntun bagi kami di sepanjang hari ini, menjadi pelita bagi kami untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami berjalan bersama dengan Engkau di hari ini, bersama dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.